cuma ayat 17 kita katakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Itu merah semua nih tulisannya. Atau kitab para nabi, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Masa menggenapinya jadi menguranginya? Nggak bisa dong. Kecuali kata ente punya perasa yang berbeda dengan itu. Yang tadi ente bilang tadi, yang ente bilang tadi ayat berapa tadi, yang Matius ayat berapa tadi ya? Itu pun bukan menghapuskan hukum Taurat, itu solusi untuk penambahan penggenapan itu terhadap sebuah ajaran yang kasih sayang untuk memaafkan, tapi tidak menghapuskan hukum Taurat. Yesus gini, oke sekarang saya Yesus nanti dengan yang Yesus tuh mengajarkan kami tentang hukum kasih. Contohnya di orang ahli Taurat itu dia mengatakan Yesus seorang wanita yang kedapatan berzina. Menurut hukum Musa, wanita ini harus dilempari sampai mati. Harus dirajam. Sampai mati. Terus? Lalu Yesus katakan kepada mereka, jika kamu tidak berdosa, lemparkan duluan wanita batu. Terus? Yang terjadi adalah Yesus membebaskan perempuan yang kedapatan berzina itu dari hukum. Kamu tahu nggak kenapa itu dibebaskan? Kamu tahu kenapa dibebaskan? Aku kasih tahu mal. Oke, ayatnya mana? Iya, kamu tahu lu yang bawa kisah itu, coba lu buka ayatnya mana tentang perempuan itu mana? Ya nanya ayat sama gua, lu yang bilang kok. Kenapa? Oke, nggak apa-apa. Saya ikut. Aduh, putus-putus swasta dah aing. Enggak, maksudnya kenapa perempuan itu dibebaskan? Kamu tahu nggak bro? Kenapa? Perempuan itu dibebaskan. Nih, buka ya mindset kita, pemahaman kita ya. Mudah-mudahan bisa berpikir logis. Gini swasta. Halo? Ini asumsi. Halo? Iya, ini asumsi. Iya, taruhlah kan waktu itu dia bilang Yesus itu membebaskan pezina itu kan perempuan, betul? Iya, karena Yesus merintahkan apakah Yesus jangan hukum rajam perempuan itu? Kan tidak, ayatnya mengatakan silakan siapa yang tidak pernah merasa dosa, silakan untuk melempar pertama. Iya, benar nggak? Benar. Betul kan? Tapi karena orang-orang itu semua pendosa, dia tidak berani untuk melempar kepada perempuan itu, betul? Nah, karena itu dia bebaskan, bos. Bukan karena hukum Taurat, hukum itu jadi ditiadakan, tidak. Bang, gini loh. Apa? Dengar dulu, di zaman Musa. Iya. Kamu berdosa atau tidak, yang penting dia ditemukan berzina, dia harus dirajam. Betul, itulah arti menggenapinya itu, bos. Bukan menghilangkan gitu loh. Seperti hanya tadi mata diganti mata, gigi diganti gigi, lu tahu nggak itu? Hukum itu tetap ada. Tapi proses pemaafan itu berjalan secara betul. Itu menggenapinya. Masa gua harus injili lu? Iya dong. Bos, ketika lu dihantam orang, jebret, ketika di gigi lu dirontokin orang, ya kan? Taruhlah satu kasus, jeder. Itu prosesnya adalah hukum kisos itu harus rontokin lagi giginya. Kan begitu? Harusnya hukum kisos itu. Tapi ada sebuah proses keimanan yang lebih ketika Yesus mengatakan lebih baik ampuni. Ya kan? Tapi kalau lu tidak adil terhadap diri lu adil terhadap orang lain, tapi terhadap diri lu nggak adil, itu nggak bisa. Hukum itu nggak bisa begitu, bos. Hukum itu jangan adil buat orang lain saja, buat diri kita juga. Badan kita punya hak untuk punya keadilan. Itu yang dimaksud hukum Taurat itu tidak dihapuskan. Mana pernah ada Yesus, apakah sekarang Yesus mengatakan jangan dihukum rajam itu orang ketika perempuan? Nggak ada proses penghukuman dulu. Silakan hukum. Yang berani melempar batu untuk pertama yang tidak berdosa siapa? Tidak ada yang berani. Ketika dia berani, dibebaskan sama Yesus. Kan begitu. Tapi bukan berarti hukum itu dihilangkan.
Nah, kalau hukum itu dihilangkan, kemudian bisa terjadi ketika aku bilang hukum itu dihilangkan. Lantas apa yang terjadi dengan Matius 5 ayat 11 itu? Matius 5 ayat berapa tadi? Gue lupa lagi tadi berapa. Matius 5 ayat 17. Gini, Bang. Saya berani mengatakan itu bukan tanpa dalil. Sebenarnya kan ingin katakan itu karena dalil. Coba baca Roma 10 ayat 4. Kristus adalah puncak dari hukum Taurat. Dalam Yesaya hukum para nabi. Nah, kedengeran deh. Ya. Dalam Yesaya 55 ayat 10 sampai 11, hukum para nabi genapi. Hukum akan terus mencapai tujuannya, ya untuk diberikan kepada Mesiasnya. Selanjutnya, ayat berapa itu? Dalam Roma 10 ayat 4, Kristus adalah 10 ayat 4. Kristus adalah puncak dari hukum Taurat. Ayat 4 ya? Roma 10 ayat 4, coba gua buka dulu. Terus? Buka aja terus. Terus? Berarti Yesus Kristus telah menggenapi hukum dari para nabi. Dia menggenapi ratusan nubuat tentang dirinya. Oke. Matius 1 ayat 22, 13, 35 dan sebagainya terus. Oke. Sekarang sampai di situ ya, udah ya. Lu bilang Yesus itu puncak, betul? Berarti di Roma 10 ayat 4 itu. Ya kan? Sekarang bos, ketika Matius ayat 18 mengatakan, karena aku berkata kepadamu, ini Yesus langsung yang ngomong ya, huruf merah sebab, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota ataupun satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ngerti nggak? Sampai apakah sekarang langit sudah lenyap belum? Ya, apakah langit dan bumi sudah lenyap? Artinya bos, kalau begitu itu kontradiksi atau pemahaman ente yang keliru. Kalau enggak ayatnya nggak beres. Kita lihat konteks per konteks dulu. Kalau soal yang itu nggak bisa loncat. Loncat di mana? Orang ketika nih ayat 17 yang Anda katakan, gue bilang ayat 5 Matius 5:17 ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah. Atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu ayat 17-nya. Ayat 18-nya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun, satu titik pun tidak akan ditiadakan hukum Torah. Itu ngomong Yesus loh. Ya oke, Bang Siat, sabar gantian ya. Oke. Pemikiran orang Kristen itu atau pribadi saya, jika saya masih menaati hukum Taurat atau masih saya, maka capai tujuh. Putus Bang swasta, aing mah nggak bisa kedengaran, sebelah kedengaran, sebelah enggak, sebelah enggak. Tes udah bisa. Masih putus-putus, susah nangkapnya jadinya. Oke, jika saya halo terus, jika saya masih menaati hukum Taurat ya sampai ini, maka saya belum mencapai tujuan apa yang Yesus ajarkan. Terus itulah makanya Santo Paulus dengan tegas mengatakan, jika kalian masih menaati hukum, ya kan, hukum yang Yesus telah genapi itu, berarti kalian masih menaati orang-orang tak ahli Taurat, bukan Tuhan yang kalian taati. Itu adalah perlawanan iman saat itu. Itu yang sebenarnya kalau kita mau bicara jujur tentang sunat. Udah. Kalau udah kasih tahu saya. Berikat dengan hukum Taurat. Udah. Yesus salah kalau saya masih menaati itu dalam menuntut pemenuhan dan pengorbanannya di kayu salib. Tidak cukup selamatkan jika hukum Taurat itu masih saya taati. Terus? Yesus telah menggenapi. Tuh.
Nggak kedengeran. Jangan ngeprank swasta. Nggak kedengeran. Nah, suara-suara swastanya. Saya nggak ngeprank. Enggak, gue nggak bilang ngeprank lu, nggak kedengeran. Iya, maksudnya gini Pak swasta ya, maaf ya. Pak swasta. Halo? Yo. Kalau Anda berpikir begitu, itu perkataan Paulus, saudaraku. Perkataan Yesus, saya udah bilang tadi, mungkin putus-putus kali ya. Perkataan Yesus di mana itu ayatnya? Gini loh, dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18. Ya, Tuhan itu menghapus hari Sabat loh. Kata siapa? Yang gua buka itu Matius 5 ayat 17 loh ini. Salah loh ayatnya. Salah loh. Gua lagi buka Matius 5 ayat 17 nih. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah. Itu ayatnya. Iya. Itu tapi apa Tuhan Yesus menyuruh saya memelihara hari Sabat? Bukan. Permasalahan bukan begitu. Sekarang kita tidak perlu hari Sabat dulu lah. Iya kan? Ini kita bicara global dulu. Artinya bagaimana proses penggenapan itu dalam hukum Torah. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Itu kata siapa? Kata Yesus. Terus ke ayat 18-nya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini. Artinya selama langit dan bumi belum lenyap, itu masih dipakai Yesus dan dianggap itu yang ajarannya, bos. Ya dong. Sekarang kalau kita Yohanes ayat 17 Yohanes 17 ayat 3 coba. Dalam bahasa Yunani 5:17 itu ada tertulis kata-kata luo. Betul tidak Pak Sian? Nggak ada, saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu. Yang saya buka itu Matius sesuai ente bilang Matius 17 nih. Ya, kata 5:17. Dalam bahasa Yunani berarti menghancurkan. Betul atau tidak? Saya tidak tahu. Kata luo itu tertulis lebih dari 21 kali. Di dalam Yesus menggunakan itu dalam Matius 26 ayat 61, 27, kisah para rasul, 2 Korintus. Kata luo itu berarti menghancurkan secara harafiah, berarti lepas. Catat dulu itu. Nih dengerin. Ayat Matius 5 ayat 19-nya. Saya buka ya. Halo? Iya. Terus tak? Nih dengerin nih. Ini perkataan Yesus semua nih. Robnya merah sebabnya. Karena itu, siapa yang mentiadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, nih, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Artinya neraka dong. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di kerajaan surga. Lu termasuk yang paling neraka berarti mengajarkan itu sama gua. Iya dong. Saya jelaskan menurut yang tertulis dalam bahasa aslinya ya. Nah, gua nggak tahu deh. Gua kalau bahasa aslinya, gua akan lari lagi. Gua mesti buka dulu ke bahasa aslinya. Nah, artinya mana yang lu yakini sekarang, swasta? Perkataan itu atau perkataan yang tadi? Gitu loh. Oke. Ya. Kata luo itu lebih dari 21 kali Yesus gunakan serta gunakan untuk mengatakan kata menghancurkan hukum. Ya, dalam Matius 26, 61, 27, 40, 16, bla 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 ya. Dalam bahasa Yunani klasik itu digunakan sehubungan dengan institusi dan hukum untuk menyampaikan gagasan merampas kekuatan atau membatalkan. Kata luo. Terus bacakanlah. KATALUO. Ada ayat di surat apa itu? Kata luo itu. Nggak kedengeran. Hilang. Halo? Halo. Halo? Halo. Ini masih ada Ishak ya? Bukan. Orang lain.
Penasihat catat K. Enggak, ayat berapa? Tunggu saya jelaskan definisi kata luo, Pak. Lah, jadi bahasan kata nih, oke. Luo. KELUO. Nanti dicari definisinya. KLUO. Yesus itu tidak datang ke dunia ini dengan tujuan tindak sebagai musuh. Baik. Ya, bukanlah untuk menggagalkan pemenuhan atau memicu revolusi. Catat dulu itu ya, tentang hukum. Aduh, nggak kedengeran swasta. Gua maaf, susah jadinya ngobrolnya. Gini, Yesus itu Cabut dulu mic-nya gitu terus. Coba swasta, cabut dulu mic dulu deh. Lu nggak bener kalau cabut mic-nya dulu, gue jadi nggak bisa jadi ngobrolnya nih. Sampai Swasta, nggak konsisten ini. swasta sayang. halo. Lu cabut dulu mic-nya coba. Jadi 2 kata kedengar, 10 kata nggak kedengeran gitu loh. Ngerti nggak? Udah dengar belum? Iya, kalau gitu nggak kedengeran, begitu ngomong nggak bisa, nggak ada. Cabut dulu mic-nya, masukin lagi coba. Artinya gini, Yesus itu tidak datang ke dunia ini dengan tujuan bertindak sebagai musuh hukum Taurat. Terus? Apalagi memicu pergantian hukum Taurat dengan revolusi sebagainya, itu tidak. Sebab dia menghormati, dia menyukai, dan membuahkan hasil. Dia menggenapi kenabian hukum tentang dirinya. Harus dipahami ini. Terus Yesus itu memenuhi tuntutan hukum Musa yang itu menyeru. berarti lu menyetujui dong. Kutukan, tunggu dulu, Galatia 3 ayat 10 dan 13. Galatia 3. Halo? Halo, Galatia 3. 10. Nah, Galatia Ayat 3 10 dan ayat 10. Coba. Sekarang intinya apa yang lu bahas dengan kuo segala? Padahal sudah gamblang dalam surat itu. Aduh, paling diskusinya capek juga misalnya. dalam Efesus 2 14 sampai 15 jelas. Galatia 3 juga belum gue buka nih, itu nggak kedengeran apa yang dibacain. Galatia aja belum dibahas kok Efesus. Efesus juga Enggak, saya bacakan, nanti kalian cari nggak kedengeran sayang. Aduh, aing susah. Bapak mau lihat hukum Taurat itu? Nah, Galatia 3 gue bacain ya. Halo, Galatia 3 ayat 10 ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Jadi, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Berarti lu terkutuk, orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu tertulis yang ada di kitab Taurat. Itu menampar diri lu sendiri dong. 13 Pak, 13 dibacakan Pak. 13 dibacakan. Oke. Ayat 13-nya ya. Udah bacain lagi, biarin aja gua mah bacain. Biar 13 yang keras Pak. Bentar. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu mah lagi menerangkan tentang salib yang dikutuk. Enggak, coba baca. Lu tuh lagi nampar diri lu tuh terhadap penebusan dosa Yesus itu. Baca Pak, baca dulu. Baca di mana? Udah gue baca. Kristus Semua telah people menebus. itu menampar Kristen. Iya.
Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Ingat ya, dengan jalan menjadikan kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Tertulis di mana, Pak? Tertulisnya di mana? Hukum Ini tertulis Taurat. di mana? Iya, Taurat. Kemudian itu perkataan siapa? Ini perkataan siapa? Tapi Yesus sudah menebus kita lewat makanya hukum tertulis di Itu- dalam hukum Taurat. Oke. Terus sekarang pertanyaan gua swasta. Ini perkataan siapa? Itu kitab suci, Pak. Iya, perkataan siapa itu? Iya, kitab suci, Pak. Bukan Yesus kan? Rasul Yesus, Pak. Pada Yesus berarti Yesus Paulus dong. Bukan Yesus kan yang ngomong? Itu tulisan rasul, Pak. Rasul. Betul. Rasul Paulus. Iya, Betul. sebagai rasul. Ya kan? Nah sekarang kita compare, gue bilang kepada ayat tadi yang dikatakan Matius 5 ayat 17 itu bagaimana? Lu mempercayai Paulus berarti lu memang mengimani Paulus daripada mengimani Yesus. Itu kan kenyataan berarti kalau begitu. Ini, Pak, kita harus kembali ke bahasa. Bukan, sekarang gue pertanyakan, lu yang lu percaya lu beriman kepada Yesus atau kepada Paulus? Gue tanya sama lu. Penjelasannya saya sedang jelaskan. Ya coba jelasin dah. Gue mah setia sama lu mah ya. Ya. Ayo. Yang Yesus di kayu salib, istilah Yunani dihapuskan itu adalah katergeo. Kalau dihancurkan katuluo. Iya, gua nggak usah ada istilah-istilah, yang penting terjelas saja, jelas saja itu. Ini terang benderang kok ayatnya. Dalam bahasa asli, Pak. Di dalam bahasa asli. Ini kitab Yunani Septuaginta menulis hal ini. Berarti lu nggak percaya terhadap kitab LAI ya? Loh, enggak. Saya percaya. Duh, nggak kedengeran. Ayo susah. Tapi Kedengeran swasta. Penjelasannya saya berikan menurut bahasa aslinya. Saya percaya LAI, saya percaya mereka mentranslate-nya dengan penjelasan menurut. Ya sekarang berarti Anda tidak percaya dengan kata ini dong. Sekarang saya pertanyaan saya simpel swasta. Kamu itu lebih percaya Matius, lebih percaya Paulus atau percaya Yesus? Simpel gitu loh. Iya, gini loh, kalau kita mau lihat Yesus merubah hukum Taurat, jelas dia menghilangkan hari Sabat, dia Iya, di mana itu ayatnya? Gua pengen tahu. Apa menghilangkan hari Sabat? Ya. Oh banyak, Pak. Coba menghilangkan hari Sabat, coba. Itu perkataan, kita tes perkataan Paulus atau perkataan Yesus? Oke. Ayo. Kita tes dong. Yang lu imani katanya lu beriman kepada Yesus. Kita buktikan. Tadi Yesus udah gua terangkan di Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20. Jelas dan gamblang dia perkataan Yesus, bukan perkataan Paulus. Sekarang malah lu imani, sekarang yang lu bawa adalah Galatia 3:13, Galatia 4:10 gitu loh, tentang perkataan Paulus gitu loh. Gini, mereka itu hidup, Pak. Mereka hidup. Iya, sekarang bukan tidak sejaman kalau Paulus itu, bos. Menghilangkan hari Sabat, coba menghilangkan Sabat apa? Dia belum pernah ketemu kok sama Yesus. Dia ketemu, Pak. Ada ayatnya dia ketemu. Ketemu itu ketika Wahyu katanya kan. Tapi secara fisikly nggak pernah ketemu dia. Bukan di Wahyu, Pak. Ya sekarang kita buka dulu ada satu-satu tadi menghilangkan hukum hari Sabat, coba. Coba menghilangkan hukum Taurat itu coba. Markus 2 ayat 27 sampai 28. Bapak baca. Markus berapa? Saya jelaskan satu persatu ya sampai di mana dia menghilangkan. Iya, Markus berapa? Markus 2 Ayat berapa? Ayat 27 sampai 28. Oke, buka kawan-kawan. Kita tek uji, memang harus diuji gitu. Kalau ide itu harus diuji. Kayak muter-muter kan? Ayat 27 ya.
Oke. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Apa yang dihilangkannya? Makanya tadi saya katakan, saya jelaskan satu-satu. Oke. Ya, menurut Alkitab, Sabat itu tertulis, kalau saya tidak salah ya, 150 kali dalam seluruh Alkitab. Dan mungkin sekitar 50 kali dalam Perjanjian Baru ya. Halo? Ya, lo terlanjutkan, gue nggak ngomong dulu. Kalau lo udah selesai baru kasih tahu gue menyimak. Kecuali gue kalau ngomong nggak kedengeran, baru memang kedengeran. Lo kayaknya, ayo. Halo? Swasta? Ya. Nggak dengar ya? Mana swasta sih? Swasta? Halo? Ya. Ayo, gimana penerangan ente tentang ini? Ya, Yesus menghilangkan hari Sabat, Pak. Mana menghilangkannya? Ya, ini saya ada mau bilang nih. Ya udah bilang lah. Lalu dia bilang, Mana? Lu mah ngomong sama roh gaibin lah. Mas, Lukas 13 ayat Yang ini mana ya, Markus 2:27 juga sampai 28 juga belum diterangin, udah hilang, tiba-tiba kena Lukas lagi. enggak, maksudnya di dalam Lukas 2 itu, Pak, itu menerangkan hari Sabat itu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ya. Sekarang di dalam Tapi di sini tidak ada diterangkan ya, tidak ada diterangkan Tuhan Yesus menghapuskan hari Sabat kan? Makanya saya jelaskan satu-satu. Oke. Nah, sekarang Yesus mengatakan dengan jelas, ya, pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan di hari Sabat. Tetapi tidakkah kamu baca apa yang Nggak kedengeran. Susah diskusinya. Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali imam. Lukas berapa itu? Saya bacakan di Matius 12 dulu, Pak. Oke, Matius 12. Muter lagi. Iya. Nggak ada yang namanya dia menghilangkan. Gua pengen tahu aja sampai ketemu dia, biarin aja. Matius 12 ayat berapa? Matius 12 ayat sampai 8. Saya bacakan. Ayat berapa? Ayat 1 sampai 8. Oke. Kita buka. Bukan asumsi ini. Artinya dulu pelan-pelan saya jelaskan biar ngerti. Iya. Ya kan? Oke, 12 ayat 5 ya. Lanjut nggak? Lanjut, gue masih berpenasaran malu, ayo. Oke, 12 ayat 5. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat,
imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah, tanda tanya ya. Ayat 6, aku berkata kepadamu di sini, ada yang melebihi bait Allah. Ayat 7, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan Sabat. Terus mana yang sebut menghilangkan hari Sabatnya mana? Loh, Bapak nggak paham ya? Nggak paham gimana? Gue paham kok. Ayat dulu Pak. 12 ayat 2. Oke, 12 ayat 2. Melihat itu surat Matius ayat 12. Matius 12 ayat 1 sampai 8. Nah, duanya ya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawaban Yesus kepada mereka, tidaklah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika mereka mengikuti lapar. Bagaimana ia masuk ke rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun mereka yang mengikutinya, kecuali oleh orang imam-imam. Mana yang menghilangkan hari Sabatnya itu adalah pembelaan Yesus kepada orang anak buahnya yang dikatakan orang Farisi bahwa dia ketika lapar, maka Yesus menggambarkan kepada Daud ketika dia lapar juga gitu loh. Dari Sabat 12 seberapa kan? Ayat seberapa? Matius 12 1 sampai 8. Oh ini. Paham juga. 8. Kok paham juga? Sebutkan apa konteksnya coba. Swasta, kita jangan muter-muter swasta. Kembalilah kepada jalan yang benar. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Titik. Ya. Karena lapar, murid-muridnya memetik butir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Ya. Dulu ya. Berarti hari Sabat kan tidak boleh memetik, makan ataupun apalah. Poin ketiganya, tetapi jawab Yesus kepada mereka, ini Yesus yang jawab kan, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka mengikutinya lapar? Nah, Daud gimana coba? Tanya dulu ke itu, Daud gimana? Bagaimana masuk ke dalam rumah Allah dan mereka makan roti sajian. Ya kan? Itu kan pembelaan Yesus kepada anak-anak muridnya ketika dikatakan di hari Sabat itu dia makan. Cari sekundernya dulu, sabar, saya jelaskan. Tindakan para murid, ya. Tindakan murid itu fisik, Pak. Mereka melanggar hari Sabat dan Yesus mengatakan tidak apa-apa. Ya melanggar hari Sabat kan, bukan meniadakan hari Sabat kan? Dengan melanggar hari Sabat, karena itu Yesus Tuhan hari Sabat, Tuhan yang hari Sabat. Ya, kamu melanggar itu juga melakukannya. Nah, ini yang gue bisa bilang pemahaman lu kurang dalam terhadap agama lu. Gue bilang Matius itu ketika perjalanan antara Musa dan sebagainya itu dikatakan Sabat itu tidak boleh melakukan apa-apa, ya kan, hanya beribadah saja. Kemudian ketika zaman Yesus maka digenapi, dia memperbolehkan untuk makan. Bahkan Yesus waktu itu mengobati orang yang kaum kusta. Waktu itu Yesus itu diprotes oleh orang-orang kaumnya, kenapa Anda melakukan itu ketika mengobati orang, ya kan? Nah, ini bukan berarti menghilangkan Sabatnya, bos. Ibadah Sabatnya tidak dihilangkan, tapi adalah nubuatan bahwa dia dinubuatkan dengan menggenapinya itu menyempurnakan. Bahwa yang tadinya Sabat tidak boleh makan, itu boleh makan. Kan begitu. Tidak menghilangkan hari Sabatnya, bos. Itu yang terjadi. Ini mah ngasih gini. Hari Sabat itu keagungannya jangan sampai melebihi kesuciannya. Kalau orang lapar dikasihlah makan itu. Jadi iya. Tapi bukan berarti menghilangkan dia beribadah hari Sabat kan? Bukan. Di mana Anda berasumsi itu? Muridnya melanggar hari Sabat.
Melanggar itu bukan berarti menghilangkan. Melanggar betul. Melanggar Dari tradisi yang sebelumnya. Maka Yesus mengadakan pembelaan. Mana sih swasta pemahaman agamanya kayak gitu? Itu bukan pembelaan, tapi itu keputusan. Betul, keputusan itu pembelaan. Gue bilang keputusan pembelaan. Ini Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat itu juga ya, menghilangkan. Iya ada. Iya. Hari Sabat sampai diprotes. Pasti ke situ lagi. Iya. Nah, kita tanya, boleh nggak hari Sabat ambulan ya saat ini nih, ambulan untuk kemanusiaan itu masih berjalan? Masih bisa bos, walaupun hari Sabat. Betul. Makanya pertanyaan swasta dari tadi juga gitu. Makanya muter, begini, itu siapa? Swasta. Matius 22 ayat 37. Kasihnilah Tuhanmu Allahmu dengan segenap hatimu dan segala akal budimu. Pikir gitu loh. Itu. Sekarang saya tanya ya. Saya tanya sama kamu sekarang swasta. Anggaplah kamu nggak bisa menunjukkan itulah. Gua anggaplah. Udahlah, nggak bisa menunjukkan itu bahwa memang lu nggak bisa. Sekarang gua tanyaan kedua sama ente ya. Ketika, halo? Ya, saya jelasin dulu satu ini. Saya jelasin mengenai makna sahabat nih ya. Nggak usah jelasin apa sahabat, kita sama-sama tahu. Sekarang yang lu bilang tadi adalah menghapuskan hukum Taurat gitu loh. Dan salah satunya ente bawa masalah penghilangan sahabat gitu loh. Gitu aja, nggak usah jadi ini. Ini Matius 12 nih, Yesus belum jadi Tuhan ya? Tunggu. Saya jelasin di mana yang paling kentara tentang Tuhan itu menghilangkan hari Sabat. Mau nggak? Halo? Apa sih? Nggak kedengeran? Ngomong apa sih swasta? Iya, gerbek-gerbek gua. Sengaja kali. Ketika hari Sabat itu jatuhnya di hari Sabtu. Oh, dia pakai ini. Kami menggenapi itu di hari Minggu. Salah. Aduh, nggak kedengeran. Hari Sabat jatuh di hari Sabtu. Lalu kami headphone-nya nggak benar. Mic-nya nggak kedengeran swasta. Aduh, aing. ketika enak ngopi, kita mau tidur lagi sebentar lagi. Iya, nggak usah tidur lah kita. Tanggung jam 3 nih. Mana swasta? Gua nungguin jawaban ente ah. Kang, Ada. Matius 12 ayat 15. Yesus hamba Tuhan. Tuh, hamba Tuhan loh. Swasta itu sekarang wajar kalau gue bilang bahwa swasta itu adalah memang pengikut Paulus gitu loh. Dia lebih mencari ayat Paulus daripada ayat di sini Yesus hamba Yesus. Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Dalam kurung 15b ini apa ya? Coba tanya ke swasta. Udah terdengar? Sudah terdengar apanya? Sudah terdengar doang, udah hilang lagi. Nah, di hari Sabtu, sahabat orang Yahudi adalah hari Sabtu. Kami sebagai umat dari Minggu, salah atau tidak? Salah. Ya salah lah. Lu ngikut siapa lu? Kalau ngikut, kalau ngikut Yesus, berarti Sabtu. Dengar dulu. Ketika para murid melanggar hari Sabat, salah atau tidak? Ya salah. Tapi, nah, kamu tahu nggak itu apa itu yang namanya bahwa tadi di dalam Matius 5 ayat 17 itu dikatakan bahwa aku menggenapi. Kamu tahu artinya menggenapi itu apa? Mengubah atau tidak? Menggenapi itu apa? Ya, dia merubah atau tidak aturan. Gua tanya menggenapi itu apa? Biar lu sama dulu gitu, biar lu nggak kemana-mana. Arti menggenapi itu apa? Menghilangkan. Saat murid melanggar hari Sabat, lalu Yesus tidak apa-apa hari Sabat itu, dia merubah hal itu. Salah atau tidak? Mana merubah? Di mana ayat merubahnya?
melanggar atau tidak? Melanggar betul, tapi dia biosis itu memiliki dengerin. Itu menurut orang Farisi, sayang. Dengerin. Kamu masih bisa mau aku dengerin mau ngomong gak nih? Nah, gue tanya nih sama lu. Dengerin. Mereka ortodok. Iya, gue paham. Pertanyaannya, ketika orang Farisi itu murid Yesus itu merasa lapar, dia memetik gandum. Halo? Iya, mereka itu ortodoknya. Iya, mereka bukan kayak itu. Aduh, gue paham. Lu nggak usah bicara ini gue lagi menerangkan apa itu menggenapi. Menggenapi itu adalah sama dengan menyempurnakan. Paham? Apa perbedaan Rasul dengan Rasul? Itu diutus untuk membawa ajaran baru yang disempurnakan, gitu loh. Nah, ketika dia anak buah Yesus itu murid-murid Yesus lapar, kemudian dia memetik gandum, kemudian dia bilang orang Farisi mengatakan bahwa melanggar hari Sabat. Waktu itu memang sebelum Yesus turun itu memang melanggar. Tapi Yesus memberikan analisa bahwa apakah kalian tahu tentang sejarah David ketika dia lapar, kemudian dia bisa memakan, itu suatu argumen dia bahwa itu ada tidak melanggar untuk hari Sabat itu. Itu loh. Sekarang gua tanya saudara, gampang dah, gua anggap lu nggak bisa jawab lah itu tadi gua putar-putar udah cukup lah. Gua minta ayatnya tentang menghilangkan hari Sabat aja belum ketemu kok. Gini aja, ada sekarang gua tanya pembatalan. Iya, pembatalan Sabat itu. Sekarang udah sepakat ya kawan-kawan, dia nggak bisa jawab lah, gua anggap lah. Ya tadi putar-putar. Sekarang gua tanya lagi sama lu. Saudara? Halo? Ya. Saudara? Ya. Gue jawab, gua nanya lagi dah. Anggaplah lu nggak bisa lah. Kalau bisa lu tunjukin satu ayatnya itu tadi, udah anggap. Kalau nggak ada ya udah nggak ada. Gua tanya lagi sekarang sama lu. Nah, satu pertanyaan dari lu, dari gue ya. Ketika Yesus itu datang kepada bait Allah, ya, Yesus datang kepada bait Allah, kemudian dia di sana memberikan pengajaran. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Halo. Kalau swasta. Mic-nya nggak benar tuh, noise. Swasta. Mic itu mau mic-nya noise.